Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, di sore hari ini saya akan menganalisa lagi bagaimana untuk perkembangan pergerakan indeks, dan juga ada 6 saham yang saya analisa sore hari ini. 4 dari sektor telco dan 2 saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube. Jadi 6 saham yang akan saya bahas hari ini ada Excel, ISAT, Telkom, Pren, Jing, dan PNLF. Langsung saja kita ke indeks. Indeks sempat rebound di awal perdagangan, tapi sebentar saja, nggak sampai 1 jam indeks dibawa turun ya, dan tutup di level harga 4.906, turun 0,79%. Terlihat asing hari ini kembali net sell di 673 miliar. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks hari ini tidak mampu breakout EMA 150-nya di 4.963, sempat menyentuh level tertingginya di 4.991, tapi kemudian dibawa turun. Jadi untuk besok potensi IHSG akan mengarah ke bawah ya. Selama IHSG tidak mampu breakout EMA 150 minimal tutup di atas 5.000 ini ya, arah IHSG masih akan ke 4.800. Jadi indeks juga akan menunggu sentimen negatif ya, karena tinggal menunggu berita konfirmasi kalau Indonesia resesi. Ya, arah indeks akan ke 4.800. Kalau itu di breakdown ya, jelek-jeleknya indeks tahun ini di 4.400 ya. Harusnya ini dipertahankan support terakhirnya. Kalau enggak, indeks melorot lagi ke 4.000 ya. Jadi seperti itu analisa indeks. Masih perlu hati-hati, wait and see aja dulu. Tapi di dalam penurunan indeks juga pasti akan ada kesempatan ya, technical rebound dari saham-saham big bank ataupun saham-saham big cap ya. Ya bisa ambil kesempatan lah, take profit di 1-2% ya, nggak masalah. Selama indeks masih dengan kondisi seperti ini, 1-2% itu sudah cukup bagus ya dalam satu hari. Jadi seperti itu ya untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Excel yang pada hari ini naik cukup bagus ya, 2,29% ke harga 2010. Sempat tertekan juga di pertengahan sesi pertama, tapi kemudian di sesi kedua dibawa naik. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Excel cukup bagus, masih mempertahankan supportnya di 1990. Apakah ini bisa dikatakan sudah terkonfirmasi? Ya belum ya Bapak Ibu. Saya lebih bagus beli Excel ini di atas 2.200. Di daerah sini baru saya akan spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya ini di 2.150 ya, cut loss-nya di 2.130 atau 2.120. Jadi seperti itu. Walaupun ada potensi rebound melanjutkan kenaikan, ya ada untuk Excel, cuman dengan resiko dia dibawa ke bawah juga potensi besar. Terlihat juga volume belum signifikan, tapi ya 2 hari ini volume naik daripada volume hari-hari sebelumnya, dan bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Arah indikator garis biru MACD juga sudah mulai melandai dan sudah mulai agak menyempit. Ya ada berpotensi Excel akan mengarah ke atas ya. Terdekat dia menguji 2100 nih aja dulu. Ini juga cukup tinggi nih, kalau dia ke 2100 nih harus naik 4,5% ya. Jadi ke sini arahnya. Ya kalau Bapak Ibu mau beli di harga penutupan hari ini juga ya nggak masalah. Kalau trading plan-nya saya ya, kalau saya beli di sini, tapi ini disclaimer on ya, saya cuman mencoba membuat trading plan-nya. Nah, cut loss-nya di 1910 sampai 1900 dengan potensi profitnya di 2100 di 4%, tapi di EMA 20-nya ini di 6,69%. Ya disesuaikan aja ya, kalau take profit, kalau Bapak Ibu buy langsung dikasih profit 2%, ya Bapak Ibu bisa take profit aja dulu biar lebih baik mengamankan profit, karena IHSG juga belum bagus dan harga Excel masih di bawah ya, resiko dibawa turun lagi juga ada. Jadi seperti itu strateginya ya.
Kalau Bapak Ibu pas buy langsung dikasih profit dalam 1 hari, ya Bapak Ibu bisa jual di sesi pertama. Kalau sudah 2% ya jual aja, lebih baik aman. Nggak tahu ke depannya kan dia akan di bawah lagi atau dia lebih naik tinggi. Ya kalau dia lebih naik tinggi ya nggak masalah, yang penting kita buy dapat profit, kan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, untuk Excel masih ada berpotensi marah ke atas, tapi kalau menurut saya belum untuk spekulasi buy, mending nunggu confirm dia di atas 2200 ini ya. Kalau di bawah sini ya Bapak Ibu bisa aja beli, seperti saya bilang tadi, take profitnya nggak usah lebar-lebar, di 2% udah take profit aja, 1,5% pun take profit ya. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ISAT. ISAT yang hari ini naik. ISAT hari ini naik cukup tinggi di 4,88%, kalau harga 2040. Dari sesi awal memang ISAT arahnya ke atas ya. Terlihat tidak ada menyentuh zona merah. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT seperti Excel, ISAT mempertahankan supportnya. Kalau Excel tadi di 1990, ISAT mempertahankan supportnya di 1950. Arah ISAT ada berpotensi menguji EMA 150-nya dan EMA 20 di 2160 sampai 2170. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ISAT menguji resisten sideway-nya di 2240. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy di daerah bawah sini? Ya bisa aja, cuman dengan resiko gampang. Untuk ISAT kembali koreksi juga bisa untuk besok. Kalau Bapak Ibu mau cut loss, ya cut loss di bawah lowernya di tanggal 24 September ini. Bapak Ibu bisa cut loss di 1860 sampai 1870, di sekitar 7 sampai 8% kerugian. Take profitnya terdekatnya aja di 4%. Nah, kalau di resisten sideway-nya di 2240 sekitar 8-9%. Jadi hampir sama ya, potensi loss sama profitnya. Tapi kalau saya sama seperti Excel tadi, saya lebih baik nunggu di atas lagi ya. Saya akan tunggu ISAT ini kalau sudah di atas 2240. Itu potensi lebih amannya lebih besar. Kalau di bawah ini resiko besok dia turun lagi juga masih bisa. Jadi seperti itu ya, wait and see dulu kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga ya nggak masalah, karena ada potensi juga untuk ISAT melanjutkan kenaikan, bahkan bisa sampai ke 2240. Tapi resiko di bawahnya ke bawah juga ada. Terlihat juga MACD sudah mulai membaik ya, walaupun masih di bawah 0, cuman sudah tidak mengarah ke bawah lagi. Ada berpotensi ISAT akan melandai. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya semoga ISAT bisa melanjutkan kenaikan ya. Minimal dia menguji ini dulu. Kalaupun melanjutkan kenaikan 2160, EMA 150 dan EMA 20. Jadi seperti itu ya untuk ISAT. Mending nunggu buy on breakout, lebih aman menurut saya ya. Jadi ya bisa aja menurut Bapak Ibu di harga sekarang juga aman. Ya sesuaikan aja mana yang bagus atau yang mana cocok dengan strategi trading plan Bapak Ibu. Yang penting bisa profit ya, itu yang dipakai. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom yang kembali dibawa turun ya. Sempat rebound di sesi awal perdagangan, tapi kemudian ditutup di zona merah. Tutup 1,1% turunnya di level harga 2660. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom pelan-pelan mengarah ke bawah ya. Tapi semoga di hari besok atau di hari Rabu, Telkom bisa naik di atas 2750. Minimal dia tutup di 2760 sampai 2770. Alangkah bagusnya lagi Telkom bisa tutup di atas 2800 ya. Kalau dalam 2 hari ke depan Telkom tidak mampu naik ke atas 2760, ya arah Telkom akan mengarah ke 2600 terdekatnya. Ini bisa dikatakan support terdekat walaupun sangat tipis, tapi kalau memang itu arahnya ya ke bawah lagi.
Kalau 2600 di breakdown arahnya ke 2440. Jadi seperti itu ya untuk Telkom. MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya terdekatnya ke 2600 dulu Telkom ya. Seperti saya bilang tadi, 2 hari ke depan Selasa atau Rabu, kalau Telkom tidak mampu naik di atas 2760, ya memang arah Telkom ke bawah ya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada Pren. Pren pada hari ini ditutup turun tipis 1,3% ke level harga 76. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, seperti analisa saya sebelumnya, Pren ini lebih baik kalau sudah di atas 91 ya. Selama di bawah 91 ya Pren, apalagi di bawah EMA 20-nya ini di 84, ya Pren akan bermain di bawah sini. Dan berpotensi besar Pren akan menguji lagi supportnya di 74. Kalau 74 itu breakdown, ya arah selanjutnya Pren ke 60. Wait and see dulu untuk Pren. Potensi digoreng juga cukup besar, walaupun yang Bapak Ibu tahu ARB cuman di 6-7%. Ya sesuaikan aja strategi atau trading plan Bapak Ibu. Kalau sudah berani masuk ya harus punya trading plan. Dan juga harus punya titik cut loss. Jangan setelah menyentuh titik cut loss, Bapak Ibu nggak mau cut loss, berharap besoknya naik. Ternyata besoknya dia kembali koreksi. Dan Bapak Ibu tetap nggak mau cut loss, berharap siapa tahu besoknya mantul. Ya itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus disiplin kalau cut loss. Karena kalau Bapak Ibu tidak disiplin dalam cut loss, ya Bapak Ibu nggak bisa memperbaiki sistem trading yang Bapak Ibu buat. Karena dengan disiplin cut loss, seperti saya yang ulang-ulang, itu salah satu cara memperbaiki sistem trading. Jadi seperti itu ya. Untuk Pren wait and see dulu, masih berpotensi mengarah ke bawah. Lebih baik beli Pren di atas di 91, itu lebih aman. Ya, kalau dia sudah naik ke atas 91, apalagi ditutup disertai volume, ya cukup bagus. Walaupun yang terlihat MACD sudah mulai melandai ya. Nih, sudah membentuk golden cross malah. Tapi kecil ya. Ya kita lihat aja lah ke depannya Pren. Langsung saja kita ke saham kelima. Saham kelima ada Jing. Jing pada hari ini ditutup turun tipis 0,78% ke level harga 128. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Jing strong downtrend ya. Dan di bawah sudah mulai sideways, tapi menurut saya ini belum. Minimal kalau mau lihat Jing ini bagus, tunggu dia di atas 150 ini, bisa Bapak Ibu spekulasi buy. Cut lossnya di 140 ya. Kalau sudah di 150, potensi besar Jing akan menguji resisten dinamiknya EMA 150 di 175. Jadi seperti itu analisa saya untuk Jing ya. Cuman resiko di bawah ke bawah juga masih ada ini. Kita lihat aja ke depannya ya. Ya, seperti itu aja untuk Jing. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada PNLF yang pada hari ini ditutup turun tipis 1,1% ke level harga 178. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF masih bermain di area support. Indikator MACD masih mengarah ke bawah. Walaupun bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya, kita lihat ya. Akan bagus PNLF ini kalau sudah mampu tutup atau breakout dari 189 ya. Bapak Ibu bisa spekulasi buy, cut lossnya di 183 atau 182. Take profitnya di 195 bahkan ke 200 sini. Dan PNLF akan lebih bagus lagi kalau mampu breakout dari 205. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu mau beli di mana. Kalau mau beli di 189 juga bisa di atas EMA 60-nya. Take profitnya ya di bawah resisten. Atau kalau dia mampu breakout dari 205 ya Bapak Ibu pasang trailing stop. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau lebih berisiko atau mau lebih potensi amannya lebih besar, ya Bapak Ibu belinya kalau PNLF sudah naik di atas 205 ya. Bapak Ibu bisa spekulasi buy di 205, cut lossnya di 198 sampai 197. Jadi seperti itu untuk PNLF. Masih berpotensi mengarah ke bawah ya. PNLF menguji supportnya di 175. Jadi seperti itu aja untuk PNLF. Ya,
Sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menjual, dan menyimpan sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.